Inter Milan launching jersey home musim 2024-2025. Inter Milan secara resmi memperkenalkan jersey kandang untuk musim 2024 hingga 2025. Jersey home Nerazzurri 2024 hingga 2025 hadir dengan desain khasnya garis-garis klasik berwarna hitam biru. Inter mengumumkan peluncuran jersey kandang mereka melalui laman web resmi klub pada Selasa, 23 Juli 2024. Inter dan Nike dengan bangga mempersembahkan seragam tim utama baru untuk musim 2024-2025. Seragam tersebut, yang akan menjadi ikon, menghadirkan kembali lencana 3 warna, dan untuk pertama kalinya, bintang kedua yang bersejarah, demikian pernyataan Inter. Perpaduan antara tradisi dan inovasi, yang merupakan bagian dari DNA Inter dan juga Milano. Merupakan hal yang ingin diwakilkan oleh jersey baru ini, garis-garis klasik dipadukan dengan interpretasi modern dan dinamis, menjadi ciri khas jersey dan celana pendek. Seragam ini dibuat dengan dari fit ADV, kain inovatif yang dirancang untuk memberikan kesegaran dan keringanan pada momen olahraga yang hebat, untuk pertama kalinya dalam versi 2 bintang. Logo Inter dijahit di bagian tengah jersey, dengan lencana 3 warna di sebelah kirinya. Betson Sport juga memulai debutnya di bagian depan sebagai mitra utama resmi yang baru, sementara kolaborasi dengan Nupower berlanjut sebagai mitra jersey belakang resmi klub. Peluncuran jersey baru ini menampilkan 3 anggota tim utama putra, Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella serta 2 pemain Inter wanita, Chiara Robustellini dan Anna Maria Serturini. Semuanya berpose dengan seragam tersebut sambil menunjukkan emosi dan caranya bangga mereka merasa menjadi wajah kampanye bersejarah ini. Ada indikasi pertukaran pemain antara Juventus dengan Inter Milan. Federico Chiesa telah dikaitkan dengan Inter Milan dalam kemungkinan kesepakatan pertukaran kejutan yang melibatkan gelandang Davide Frattesi. Penyiar Italia Tele Lombardia, melalui FC Inter 1908, mengklaim bahwa Nerazzurri dapat merekrut pemain berusia 26 tahun itu musim panas ini, sekaligus menerima 20 juta euro, sebagai imbalan mengirim Frattesi ke Juventus. Saat ini, masa depan Chiesa di Juventus masih belum jelas. Kontrak pemain berusia 26 tahun saat ini dengan Bianconeri berlaku hingga akhir Juni mendatang. Juventus dan Chiesa telah melakukan pembicaraan perpanjangan kontrak selama lebih dari setahun pada tahap ini. Akan tetapi, mereka belum menemukan kesepakatan mengenai kontrak baru untuk mantan pemain sayap Fiorentina tersebut. Musim Chiesa yang agak mengecewakan terakhir kali tidak membantu, ia mencetak 10 gol di semua kompetisi, meskipun ada perasaan bahwa ia jarang menjadi penentu, begitu pula dengan catatan cedera pemain internasional Italia tersebut. Masalah kebugaran yang terus-menerus terkadang membuat Chiesa absen, atau menghambat momentum dan konsistensinya. Mengingat situasi kontrak Chiesa, Juventus tidak merahasiakan fakta bahwa mereka ingin melepas pemain berusia 26 tahun itu. Namun itu mungkin tidak mudah. Minat dari Serie A tampaknya tidak terlalu signifikan saat ini. Roma telah menjajaki peluang untuk mendatangkan Chiesa. Namun, minat sebenarnya dari Giallorossi tampaknya tertuju pada pemain sayap muda Juventus, Mathias Soule. Tidak mengherankan melihat Inter telah dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan Chiesa musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Langkah mengejutkan jika Jay Itzes bergabung dengan AC Milan. Darurat bek tengah yang dialami AC Milan Songsong musim 2024-2025 membuat pergerakan Rossoneri di bursa transfer pemain musim panas semakin masif. Penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes, bisa menjadi opsi. AC Milan terancam kehilangan 2 pemain bertahan di posisi bek tengah sekaligus pada Juli ini. 2 klub Inggris, West Ham United dan Newcastle United dilaporkan tertarik untuk memboyong bek tengah andalan AC Milan di musim lalu. Kedua amunisi yang dimaksud tak lain adalah Fikayo Tomori dan Malik Thiaw. AC Milan sedikit lengah di pasar transfer pemain Juli 2024, setelah fokus utama mereka menguatkan sektor gelandang dan penyerang. Selain Alvaro Morata yang resmi berbaju merah hitam, nama-nama seperti Niklas Füllkrug, Adrien Rabiot hingga Alejandro Borja menjadi incaran Rossoneri. Bahkan manajemen Milan mengirim langsung scouting talentnya ke Euro 2024 lalu, demi menyaksikan perkembangan permainan pemain bidikan mereka. Sayangnya, di tengah kesibukan mendatangkan amunisi baru, AC Milan lupa untuk mengamankan pilar di lini pertahanan. Theo Hernandez, Rafael Leao dan Mike Maignan misalnya, tidak menutup kemungkinan untuk hengkang. Rafael Leao tengah ditaksir raksasa Liga 1, Paris Saint-Germain, PSG. Sedangkan Maignan dan Theo Hernandez terbuka untuk membelot ke Bayern Munchen. Tak kunjung sigap mengantisipasi kemungkinan terburuk. Sempre Milan melaporkan 2 palang pintu pertahanan Rossoneri juga diinginkan oleh 2 klub Premier League. West Ham United menginginkan Fikayo Tomori.
Pro dan kontra jika Inter mendatangkan Federico Chiesa. Di antara protagonis bursa transfer musim panas 2024 ada nama Federico Chiesa, pemain sayap ofensif Juventus sepertinya tidak masuk dalam rencana pelatih baru Juventus Thiago Motta, dan masa depannya bisa jadi jauh dari Turin. Selain itu, kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2025, dan negosiasi perpanjangannya telah terhenti selama beberapa waktu. Namanya sudah dikaitkan dengan beberapa tim, namun untuk saat ini belum ada yang bergerak. Dalam beberapa hari terakhir juga ada pembicaraan tentang ketertarikan hipotetis dari Inter, sebagai pembelian bebas transfer musim panas mendatang atau sebagai operasi langsung yang akan melibatkan pemain lain. Namun apakah pemain seperti Chiesa akan berguna bagi Nerazzurri? Vkinter 1908 menganalisa pro dan kontra kemungkinan kedatangannya. Pero-nya. Bicara soal karakteristik teknis, pemain seperti Chiesa tidak masuk dalam skema Inter saat ini. Kelebihan si pemain yang terbiasa dengan posisi 1v1, ditambah dengan kecepatan, ditambah daya ledaknya di lapangan, dia pemain ideal yang bisa memberikan solusi berbeda dan baru kepada Inzaghi. Sedangkan kawenteranya, Chiesa secara taktis sulit dalam sistem permainan Inter. Inzaghi, seperti diketahui, tidak pernah menyimpang dari formasi 3-5-2 formasi andalannya. Dengan formasi ini Chiesa harus beradaptasi dan berperan baik sebagai second striker atau sebagai fullback winger. Dua peran yang tidak disukainya, ditambah ia memiliki cedera yang tak sedikit, beberapa tahun terakhir Chiesa harus menghadapi berbagai masalah fisik, bahkan yang serius, dan banyak yang percaya bahwa dia tidak lagi sama seperti di masa keemasannya. Napoli buat pernyataan menyangkal ketertarikan atas Hermoso. Mantan bek Atletico Madrid Mario Hermoso, yang terlepas dari kontraknya pada Juni lalu, telah dikaitkan dengan beberapa klub Italia, Inter termasuk salah satunya, dengan bersaing bersama Napoli asuhan Antonio Conte dan AC Milan asuhan Paulo Fonseca. Tuttosport telah menyoroti negosiasi ini beberapa kali, sehingga merangsang reaksi dari Partenope. Tuttosport terus membicarakan Hermoso di Napoli. Garis pertahanan selesai dengan kedatangan Marin dan Buongiorno. Meski Hermoso yang bagus bukan bagian dari tujuan Napoli. Tak ada peluang buat Joaquin Correa bertahan. Demikian menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Corriere dello Sport yang berbasis di Roma, melalui Vkinter News. Mereka melaporkan bahwa pemutusan kontrak Correa dengan pesangon bahkan mungkin saja terjadi. Correa kembali ke Inter setelah masa peminjamannya yang sangat mengecewakan di Marseille musim lalu. Pemain Argentina itu gagal mencetak gol atau memberikan assist untuk klub Prancis itu sepanjang kompetisi. Namun, pramusim musim panas ini telah memberikan sedikit kesempatan bagi Correa. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan Marco Arnautovic semuanya datang terlambat setelah liburan panjang menyusul Copa America dan Euro. Dengan demikian, Correa mampu menjadi starter pada masing-masing dari dua pertandingan persahabatan pertama Inter pada periode pramusim. Pemain berusia 29 tahun itu mencetak gol pertama Inter saat melawan Lugano. Namun saat melawan Pergoletese, penampilannya buruk. Jika Correa memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat yang mengejutkan bagi dirinya sendiri di skuad Inter dengan penampilan pramusimnya, dia belum mengambilnya. Jadi pertanyaannya, tentu saja, kemana Correa akan pergi selanjutnya? Bukannya tidak ada yang berminat untuk mendapatkan tanda tangan pemain Argentina itu. River Plate ingin membawa pemain berusia 29 tahun itu kembali ke negara asalnya, Argentina. Ada ketertarikan dari raksasa Turki Fenerbahce dan Galatasaray. Begitu pula dari Liga Pro Saudi. Kemudian, dua mantan klub Korea telah menjajaki kemungkinan kembalinya mereka dalam bentuk Lazio dan Sevilla, dan rumor baru-baru ini juga menghubungkan penyerang Inter yang kurang diminati itu dengan Monza dan Real Betis. Lalu, ada pula AEK Athens yang berupaya keras untuk merekrut Korea pada musim panas ini, tetapi hingga kini, belum ada satupun gagasan tersebut yang menjadi konkret.